Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hajah Herna ya. Teman-teman siap ya? Masya Allah Mbak Umi. Kita doa dulu ya guys. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, Masya Allah ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap ya. Oke, siap Mbak Sri, Mbak Najwa, Mbak Ella, Mbak Umi. Oke, aku mulai ya. Siap Mbak Ti ya. Jam 9 ya kalau madu ya. Oke. Tadi ada yang nanya aku sambilan ya teman-teman ya. Iya, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke. Tadi ada yang nanya Ustazah, ya kalau seandainya sebentar ya. Ustazah, kalau seandainya tahajud katanya nggak boleh tiap hari. Halo Mbak Santri, jazakumullah. Jadi tahajud itu bukan nggak boleh tiap hari. Tahajud boleh tiap hari. Cuman tidak dibolehkan menjadikannya seperti wajib. Maksudnya gimana? Tahajud itu boleh tiap hari. Cuman kalau kita nggak tahajud, kita nggak boleh terlalu bersedih gitu. Kan ada orang-orang yang tahajud tiap hari, terus kalau nggak tahajud dia meratap, dia meraung, dia menyesali, itu nggak boleh. Jadi status hukumnya tetap sunnah ya, jadi tidak boleh menjadikannya wajib. Ya, jadi dia boleh dilakukan tiap hari, tapi status hukumnya tetap sunnah. Dia tidak sampai ke dalam wajib. Ustazah, kalau sholat menangis terus bacaannya terputus-putus, nggak ada masalah ya. It's okay, nggak jadi problem. Aman aja. Kalau kita menangis dalam sholat justru itu ciri orang yang beriman. Apa ciri orang yang beriman? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Jika dibacakan ayat Quran maka bertambahlah kuat keimanannya ya. Apakah orang haid boleh baca Yasin? Di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang boleh asal tidak menyentuhnya, ada yang tidak boleh sama sekali. Mbak silahkan mau pilih yang mana ya. Ustazah, kalau kita bangun sepertiga malam, terakhir kita sholat sunnah haruskah berurutan? Tidak harus berurutan. Yang namanya sunnah tetap sunnah ya. Dia tidak harus berurutan ya. Ustazah, aku puasa, kadang anak nakal, sampai aku nangis, apakah batal puasaku? Menangis tidak membatalkan puasa selagi air matanya tidak ketelen ya. Ustazah, kalau mau kena rusak boleh nggak dibuang? Nggak apa-apa ya, tidak ada hukum atas mukena, dia cuman alat menutup aurat ya. Siap Mbak Ririn ya. Ustazah, kalau sholat taraweh kan sholat witir, masih boleh nggak sholat sunat malam? Oke, habis taraweh kita witir di masjid, terus tengah malamnya kita mau tahajud, boleh nggak? Jawabannya, kita mau habis taraweh kita kan witir, tengah malamnya kita mau tahajud, boleh nggak? Jawabannya adalah tentu boleh. Karena witir itu bukan sholat penutup, tapi witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat aja. Nah ya, tapi jangan witir lagi ya Mbak, witir cuma boleh 1 kali. Jadi habis isya Mbak taraweh, setelah itu Mbak witir, tengah malam mau tahajud boleh Mbak, tapi asal jangan witir lagi. Kecuali kalau tadi Mbak belum witir ya, habis taraweh Mbak pulang Mbak nggak witir gitu ya, tengah malam tahajud lalu witir boleh. Yang penting tadinya belum witir, oke? Zah, gimana cara minta maaf kepada orang yang telah meninggal? Caranya adalah teman-teman kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin buat dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia, kemudian teman-teman bisa sedekah atas nama dia, lalu teman-teman bisa melakukan semacam badal haji dia, kemudian badal umroh dia, bisa. Contoh, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, itu boleh. Atau ya Allah ya Tuhan saya solawat, dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tuaku, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini ringanlah siksa kuburnya, ya Allah saya kurban atas nama dia, sampaikanlah pahala buat dia. Bisa kan? Bisa ya. Oke, Ustazah, iya, kalau kita karaokean sampai mengganggu orang lain itu zolim ya, sampaikan kepadanya ya. Ustazah, apa zikir setelah sholat duha? Bebas ya. Ustazah, iya,
Kenapa saf dalam sholat harus rapat? Sawu sufufakum fa inna kasita syi'tum bin tamamis sholat. Untuk supaya menyempurnakan sholat kita biar tidak ada syaitan di antaranya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat, bagaimana caranya kalau 1 kali salam? Wow, banyak ya yang nanya ini ya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, aku jelaskan ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sholat sunnah 4 rakaat, katakan misalnya sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat taraweh langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat, silahkan. Tapi tidak sama kayak sholat zuhur ya. Contoh, kenapa Mbak Tia? Sengaja aku sholat sunat qobliyah. Contohnya sholat duha deh ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nah teman-teman 4 rakaat. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nah rakaat 1 langsung berdiri Mbak. Rakaat kedua langsung berdiri Mbak. Rakaat ketiga langsung berdiri Mbak. Rakaat keempat baru tahiyat akhir Mbak. Siap Mbak Wawat, Mbak Neneng ya. Jadi kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat, dia tidak pakai tahiyat awal ya. Dia cuman tahiyat akhir doang. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Paham? Paham teman-teman ya? Gitu, tapi saran aku dua-dua aja lah ya. Ustazah, tetangga saya setelah vaksin dia demam seminggu kemudian meninggal. Apakah boleh kita tuntut? Boleh atau tidak bolehnya? Iya, boleh aja. Cuma nanti akan ada observasi dan bukti apakah itu karena vaksin atau tidak. Tuntutan itu kan netral, nggak ada problem ya. Dia tidak menjadi sumber hukum juga. Nanti akan diteliti lagi ya. Ustazah, iya, gimana tabungan emas di Pegadaian? Bukan tabungan, kredit. Coba pastikan kalau teman-teman kredit emas di Pegadaian, teman-teman itu nanti kena denda nggak kalau nggak bayar? Kalau teman-teman nggak sanggup bayar, apakah akan diberikan sesuai dengan kesanggupan teman-teman aja atau nggak diberikan sama sekali? Selagi ada denda, kalau telat bayar itu riba ya. Ustazah, warung makan buka waktu Ramadan. Kalau itu, jadi gini, teman-teman coba aku pelan-pelan. Jual beli itu mubah. Dia menjadi haram ketika kita khususkan untuk melakukan kemaksiatan. Contoh, aku pelan-pelan. Aku punya kebun anggur. Kebun anggur, jual anggur itu boleh. Tapi kalau aku khususkan jualan anggur itu untuk kulakan anggur, untuk dibuat minuman keras jadi haram. Aku jual ayam. Ayam itu boleh dijual, tapi aku diharamkan menjualkan ayam yang udah jelas untuk diadu. Dia menjadi haram. Contoh, misalnya kita jual lem. Lalu banyak remaja-remaja yang di kedai kita itu memanfaatkan lem untuk adiksi. Udah pasti dia, maka dia menjadi haram. Kalau udah jelas. Teman-teman, jualan es kelapa di jalan umum boleh. Tapi kalau jualan es kelapa langsung di tempat lokalisasi menjadi haram. Jualan makanan itu boleh. Kan yang beli bukan cuma orang Islam, ada orang Kristen, ada orang yang haid juga. Silahkan, tapi penuhi adabnya dengan ditutup. Pas bulan Ramadan. Kan yang beli bukan cuma orang Islam, ada orang yang non-Islam, ada orang haid, dan tidak dikhususkan untuk orang-orang berpuasa. Kecuali jualannya pas samping masjid siang-siang bolong gitu ya. Udah pasti yang mau beli di situ orang yang mau ke masjid dan harus sepantasnya berpuasa ya. Ustazah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat bagaimana caranya? Gimana kalau nggak ada ba'diyahnya? Seperti tadi saya sebutkan, kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan? Nah, kan kayak gitu kan teman-teman ya. Nah, rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Jadi semua sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman, tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya.
Nah, jadi nanti rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya pakai ayat pendek semua ya. Ustazah, kalau di Aceh tutup, mantap itu ya. Oke, Ustazah, zakat profesi boleh nggak dikasih untuk THR? Boleh, tapi pastikan yang menerima zakat atau menerima THR dalam duit kita itu adalah orang fakir dan orang miskin. Ya, bahwa THR, bahwa zakat itu harus dipastikan orang paskin, orang fakir dan miskin. Kalau dikasih THR ke sembarang orang aja, sementara dia adalah orang yang tidak miskin, menjadi tidak sah zakatnya. Paham teman-teman? Oke. Ustazah, iya, kalau mau sholat taubat, apakah harus mandi taubat dulu? Tentu tidak, ya. Sunnah saja. Ustazah, hukumnya berzikir menggunakan speaker atau toa. Nggak ada masalah, itu syiar, ya. Siap Mbak Roti, Mbak Eli, ya. Apakah sholat wajib haid nggak sholat harus diganti? Tidak ada kodo sholat wanita haid. Yang ada adalah kodo puasa, ya. Ustazah, habis maghrib baca yasin, kemudian baca Al-Muluk, tentu boleh ya. Zah, kalau dikasih uang sama makan non muslim, gimana? Terima atau enggak? Terima. Sama dengan kita boleh memberikan dia makanan, kita boleh memberikan dia uang. Ya, enggak ada masalah ya. Asal jangan diberi pas hari Natal aja ya. Ustazah, kalau dikumpulkan sedekah subuh gitu kan, lalu kemudian uang untuk kakak yang nggak kerja, boleh nggak? Sedekah subuh itu sedekah yang kita keluarkan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Boleh dikumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian kita berikan. Ke siapa kita berikan? Ke siapapun boleh. Kalau sedekah itu bebas teman-teman. Mau dikasih ke orang tua, ke kakak kandung, ke adik kandung, ngasih makan kucing, kasih orang non muslim, bebas kalau sedekah. Beda dengan zakat. Kalau zakat hanya orang tertentu yang berhak menerimanya ya. Oke gitu ya. Anak kakak nikah, saudara yang lain diberi baju seragam tapi kita nggak diberi. Udah abaikan aja, nggak ada masalah ya. Nggak usah pikirkan masalah dengan manusia, ikhlas aja ya. Ustazah, iya, mau cicipin makanan di bulan puasa gimana? Cicipin, keluarin ya, selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan aman. Tapi kalau cicipnya setengah jam pasti batal ya. Oke, nggak dikasih baju seragam, oh nggak apa-apa mbak, nggak masalah, nggak dikasih, udah kita nggak usah baper dengan manusia. Baju mah bisa beli sendiri, aman saja ya, aman saja mbak ya, ikhlas saja, bismillah ya. Kenapa kok aku harus ikhlas ya? Karena kita punya level mbak, kita ini punya level sikap yang berbeda dibanding orang lain mbak. Ya, nggak usah tersinggung udah. Ya, kita ini harus jadi orang yang sulit tersinggung. Kok kayak gini dia nggak tersinggung ya? Kok diginiin dia santai aja ya? Kok diginiin dia santai aja ya? Ah, itu baru top chair. Oh, kenapa nggak boleh tersinggung? Ya nggak usah. Pada hal-hal yang nggak terlalu penting juga kan? Nggak ngefek ke agama, masa depan, rezeki kan nggak ngefek. Cuman nggak dapat baju. Iya kan? Is okay, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, iya, uang sedekah subuh dibelikan madu, terus dikasih sama non muslim, boleh, nggak ada masalah, ya, ke non muslim nggak ada masalah mah kalau sedekah, ya. Ustazah, boleh nggak kita ada usaha briling di counter, misalnya transfer 50, biaya admin 5.000, administrasi itu nggak apa-apa. Kita pakai dana, ada biaya admin, beli pulsa, ada biaya admin, nggak ada masalah. Ya, biaya admin itu ujroh, itu upah. Ya, siap Mbak Noni, kebaca juga, iya bener ya. Ustazah, iya laki-laki betul tidak boleh tawaf pakai kaos kaki karena tumitnya harus kebuka. Jadi laki-laki yang pergi umroh kalau mau baik ihram nanti harus buka sepatu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Bolehkah zakat fitrah pakai uang? Menurut Imam Hanafi boleh ya. Tidak sabar menyambut Ramadan, harus tidak sabar menyambut Ramadan karena ada dalil man fariha lidukhulis Ramadan haramallahu jasadahu lidukhulin niran. Siapa yang happy, senang, ceria, bahagia dengan datangnya Ramadan ya, maka haram jasadnya masuk neraka. Tuh, Masya Allah, harus happy nih teman-temanku mau masuk Ramadan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kenapa saya lagi wudhu suka kentut? Udah wudhu mau kentut lagi? Mau kentut lagi atau kentut beneran? Itu beda. Kentut beneran atau rasa-rasa kentut.
Kadang-kadang kita ini nggak mau kentut, cuman rasa-rasa mau kentut. Nah, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya, Ash'urutu mata ya Rasulullah. Ya Rasul, saya selalu merasa mau kentut. Nah, agak-agak mirip dengan pertanyaannya nih ya. Saya merasa selalu mau kentut gitu ya. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Siap Mbak Jamiah, Mbak Bungsu ya. Jazakumullah. Sampai hatta ia semak sautan Mbak Tea au ya jidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Jadi maksudnya apa? Kalau Mbak cuman rasa-rasa kentut, itu bukan kentut, itu cuman fata morgana. Tapi kalau kentut beneran, Mbak yakin terasa dia keluar, hakul yakin ya. Wah, ini bener-bener yakin lillahi ta'ala ini beneran kentut. Nah, berarti dia batal Mbak. Tapi kalau cuman rasa-rasa aja, nah itu bukan kentut, itu was-was aja ya. Ustazah, kalau nyicipin di bulan Ramadan gak ada masalah asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan gitu ya. Bolehkah perempuan ziarah kubur? Rasulullah pernah bersabda nih, kuntu nahaitukum an ziyaratal kubur ala fadhuruha. Dulu aku bolehkan wanita ziarah kubur, dulu Rasulullah sempat melarang wanita ziarah kubur. Sekarang sudah dibolehkan. Gak ada masalah ya. Oke. Ustazah, hukum haid minum pil KB, mau ngapain Mbak minum pil KB? Sebentar ya. Apakah hukum haid minum pil KB? Ada yang bilang gak boleh karena disengaja haidnya. Oh, pengen haid cepet, maksudnya gimana? Nggak sengaja haidnya, coba ditulis lagi ya. Karena Ustazah, iya, sholat taubat kapan aja? Sholat taubat itu bisa siang, bisa malam ya. Bisa siang, bisa malam. Boleh kapanpun 24 jam. Kecuali di 3 waktu yang dilarang ya. Habis subuh, habis asar, jam 12 tepat. Selebihnya teman-teman boleh melakukan sholat sunat taubat. Perhatikan, ada 5 jenis sholat yang bisa teman-teman lakukan kapanpun gitu kan. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua sholat hajat. Yang ketiga sholat istikharah. Yang keempat sholat wudhu. Yang kelima adalah sholat tahiyatul masjid ya. Kelima sholat ini bisa 24 jam ya kan. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini kayak sholat subuh aja kok guys. Kayak sholat subuh aja nih. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Sholat taubat gunanya mengampunkan semua dosa kita. Kalau teman-teman merasa pernah berdosa, lakukan sholat sunat taubat. Setelah sholat ini banyak istighfar. Sholat hajat itu adalah sholat kalau kita punya hajat, punya keinginan. Ya, anak sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat. Setelah sholat doakan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Aku dulu kalau mau ujian skripsi, disertasi, aku minta makku sholat. Mak bantu sholat dong. Sholat apa nak? Sholat hajat. Apalagi doa ini mak, gitu. Itu bisa. Oke. Ustazah, kalau kentut sehabis wudhu, kalau kentut terus nggak sholat gimana langsung sholat? Idealnya nggak ada orang yang kentut terus guys. Antara wudhu dengan sholat kan nggak jauh jaraknya. Coba dipastikan itu benar-benar kentut atau merasa-rasa kentut. Oke. Ustazah, kalau puasa nisfu Sya'ban, kalau biasa puasa Senin Kamis, tidak bisa puasa karena haid, tapi nisfu Sya'ban tidak bisa puasa karena haid, nggak apa-apa ya. Ustazah, bolehkah puasa lagi setelah nisfu Sya'ban? Maaf ya teman-teman yang gak kebaca, aku minta maaf ya. Aku baca senampak mata aku ya. Semoga bermanfaat ya. Kita tiap hari kok pagi dan malam tanya jawabnya, aman aja, pelan-pelan ya. Aku jelaskan puasa setelah nisfu Sya'ban. Teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Bagi teman-teman yang baru lihat live aku kali ini, semoga bisa betah belajar ya di akun ini. Gini guys, bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban, dia tidak dibolehkan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Aku ulang pelan-pelan ya. Bagi yang dia tidak terbiasa puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban gitu ya. Ya Mbak Lola ya.
dia tidak terbiasa nih puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban. Lalu setelah nisfu Sya'ban dia memang tidak dianjurkan berpuasa, Mbak Neng, ya. Tapi kalau dia udah terbiasa berpuasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban, maka dia masih dibolehkan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau terputus udah nggak boleh lagi. Mau contoh? Contoh. Pura-puranya aku terbiasa atau pura-puranya kita terbiasa puasa Senin dan Kamis. Ini kan nisfu Sya'ban udah selesai. Besok Senin kita puasa, Kamis kita puasa, Seninnya kita nggak puasa, putus, udah nggak boleh lagi kesananya. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan putus, termasuk puasa Daud. Kalau dia putus udah nggak bisa lagi. Kemudian kalau puasa qadha itu masih dibolehkan, bahkan wajib menggantinya. Oke, zakat mal diganti dengan roti boleh, tapi zaman sekarang kasih uang sih ya teman-teman ya. Kenapa nggak boleh? Karena ada dalil sahih hadis riwayat At-Tabrani ya. Ustazah, witir 1 rakaat boleh ya. Witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat maksimal 11 rakaat. Tapi 3 cukup lah, 1 cukup lah untuk pemula. Dari profil picture kawan-kawan ini 1 udah mantap lah itu. Yang penting tiap hari ya kan. Ustazah, iya apa? Baca surat pendek, mana dia? Rakaat ketiga dan rakaat keempat sholat fardu nggak usah. Nah, jadi gini. Kalau sholat duha langsung 4 rakaat 1 kali salam. Atau sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Atau qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, sholat sunnah nih. Sholat sunnah ya. Itu nggak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 itu semuanya pakai ayat pendek. Nah, itu beda kan dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur, asar, isya, rakaat keduanya pakai ayat pendek. Dan kemudian rakaat 1, 2-nya, rakaat keduanya pakai tahiyat awal. Rakaat 1 dan 2-nya ayat pendek, 3, 4-nya nggak pakai ayat pendek. Itu beda dengan sholat sunnah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, izin rekam untuk upload YouTube nggak boleh sama sekali ya teman-teman ya, karena aku ada di YouTube biar nggak gagal paham aku aja, jangan diupload ke YouTube ya Mbak. Oke, paham ya teman-teman ya, paham ya. Ustazah, iya, bentar ya, Ustazah, Oke, Ustazah boleh tidak taraweh? Boleh tidak sebentar ya. Bisa nggak sholat rawatib qobliyah zuhur 4 rakaat? Aku ulang lagi atau gimana nih? Nggak apa-apa ulang. Oke, nggak apa-apa ulang. DM aja Mbak. Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Aku ada YouTube teman-teman. Ya kita ada YouTube ya. Semua rekaman dari video ini nanti akan muncul di YouTube-nya aku, dan ceramah-ceramahnya aku udah ada 3.000-an video di YouTube. Tuh udah rame, udah banyak ya. Subscribe aja, dan kemudian aku di TikTok juga semua pertanyaan teman-teman udah ada. Aku ulang buat teman-teman yang baru mampir ya, dan kita ulang nggak apa-apa ya. Nah, kita ulang nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, aku pelan-pelan. Kalau mau sholat sunnah kan boleh 2 rakaat tuh. Misalnya tuh sholat duha ya, 2 kan maksimal minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat gitu ya. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kalau mau langsung 4 rakaat bisa dong. Iya, misalnya tahajud 2, 2, 2, 2 bisa, atau 4, 4 juga bisa. Atau qobliyah zuhur 2, 4 bisa. Tapi kalau mau langsung 4 rakaat 1 kali salam, aku ulang ya, kalau mau langsung 4 rakaat 1 kali salam, seluruh sholat sunnah, nggak pakai tahiyat awal. Contoh, sengaja aku sholat sunat duha, 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri. Jangan tahiyat. Nanti rakaat terakhir baru tahiyat akhir. Dan kemudian rakaat 1, 2, 3, 4 semua pakai ayat pendek. Itu beda dengan sholat fardu ya. Kalau sholat fardu rakaat 1, 2 ayat pendek, 3, 4 nggak ayat pendek. Paham ya? Oke, nggak apa-apa kita ulang-ulang, nggak ada masalah ya. Kan janji aku sampai paham. Oke. Ustazah, penghasilan 10 juta, zakatnya 250.000 lah.
Oke. Ustazah, sebaiknya wanita mana dia? Lupa terbang typingnya ke Sidratul Muntaha. Aku baru tahu, nggak ada masalah. Sebaiknya wanita sholat di masjid atau di rumah? Teman-teman, wanita tidak diharamkan ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Terus baiknya di rumah atau di masjid? Baiknya berjemaah. Maksudnya apa? Kalau kita di rumah berjemaah, di masjid sendiri lebih baik di rumah. Di masjid berjemaah, di rumah sendiri lebih baik di masjid. Intinya berjemaah, ya. Tapi nggak ada kelarangan ke masjid, nggak ada larangan, ya. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian minta izin ke masjid, izinkanlah dia. Oke? Tarawih boleh 8 rakaat, boleh 8 minimal, 20 maksimal. Jangan lebih kerajinan. Oke? Ustazah, kalau rakaat 3-4 pakai surat pendek enggak? Kalau sholat sunnah pakai, sholat fardu tidak, ya. Ustazah, iya, jika sholat hajat sepertiga malam, bolehkah sholat hajat lagi bersama waktu duha? Boleh berkali-kali sholat hajat, nggak ada masalah, ya. Ustazah, boleh nggak taraweh tapi nggak ikut isya? Isyanya nanti di rumah aja. Sebenarnya boleh, karena batas isya adalah azan subuh. Tapi aku nggak nyaranin. Karena kenapa? Karena tabiat sholat fardu itu di awal waktu. Di awal waktu ya teman-teman ya. Oke. Baru tahu sholat sunnah 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Betul mbak. Mengacu pada sholatnya baginda Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Kalau Rasulullah sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal. Ustazah, apakah sholat iftitah wajib dalam sholat? Iftitah itu nggak wajib. Pada semua jenis sholat tidak wajib iftitah. Tapi sayang aja kalau nggak pakai, iya kan? Oke, apa hukumnya haid minum nggak boleh? Mempercepat haid nggak boleh. Menundanya kalau untuk umroh dan haji boleh. Ustazah, iya, baca Quran di malam hari apakah termasuk qiyamul lail? Betul mbak. Apa itu qiyamul lail? Dalam dalil dikatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Bagaimana kita menghidupkan malam Ramadan? Bisa dengan baca Quran, taraweh, witir, tahajud, muhasabah diri, zikir, sholawat. Bisa, itu semuanya qiyamul lail, semuanya ibadah qiyamul lail, ya, mendirikan malam. Itu maksudnya teman-teman ya, qiyamul lail ya. Ustazah, saya sholat sunnah zuhur 2 rakaat. Nggak ada masalah, udah mantap lah itu. Walaupun cuma 2 rakaat. Yang penting konsisten ya. Oke. Ustazah, maghrib lagi di perjalanan, waktu isya boleh nggak dikodok? Nggak boleh. Kalau teman-teman dalam perjalanan, teman-teman tayamum aja, sholat di mobil. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dashboard atau ke kursi mobil. Basuh mukanya. Ambil lagi tangannya, ini cara tayamum, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Ini tangan kanan ya, jangan kebalik ya teman-teman ya. Nah ini tangan kanan, nih tangan kanan, tangan kiri, basuh tangan kanan. Terus sampai ke siku. Sudah di siku, terus puter. Sampai ujungnya ke jempol ya. Nah ujungnya jempol ya teman-teman ya, set gitu. Yeah. Kemudian dari sini terus ke bawah, ujungnya ke jempol. Dah, sholat sambil duduk di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, sholat tarawih itu 4-4-3. Memang ada dalilnya. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah. Coba dengerin aku. Hari pertama Rasulullah SAW sholat tarawih 8 rakaat. Hari kedua sholat tarawih 8 rakaat. Hari ketiga sholat tarawih 8 rakaat. Sahabat cuman lihat aja. Ingat guys, dalil tentang tarawih itu memang gak ada. Secara
lisan. Yang ada cuman man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman penuh perhatian, ya, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Teman-teman mau cari dalil tentang taraweh khusus nggak bakal ada. Karena itu dalilnya dari perbuatan baginda Nabi. Hari pertama Rasulullah taraweh, hari kedua taraweh, hari ketiga taraweh, hari pertama taraweh, hari kedua sahabat ngikut, hari ketiga sahabat ngikut, hari keempat sahabat udah ngumpul di masjid, maka kemudian Rasulullah tidak ke masjid. Bingung sahabat, mana nih ya Rasulullah, mana nih, kita udah kumpul sholat taraweh, gitu ya. Lalu kemudian diutuslah Abu Bakar datang ke rumah baginda Nabi. Ya Rasulullah, kami udah ngumpul nih pengen taraweh kayak engkau. Kenapa engkau nggak datang? Apa kata baginda Nabi? Saya ini pengen taraweh tetapi saya tidak datang sekarang. Kenapa? Karena kalau saya datang terus tiap malam, maka aku takut umatku akan menganggapnya menjadi wajib. Nah itu af'al. Dalil itu dalil juga. Dalil itu adalah tanda, ya, itu juga af'al, itu juga perbuatan baginda Nabi. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Siap Mbak Sylvia, Mbak Suzanti, ya. Jadi Rasulullah nggak datang, makanya taraweh jadi sunnah. Coba bayangkan kalau Rasulullah datang terus, wajib kita taraweh. Oke, gitu ya, gitu ceritanya teman-teman ya. Jadi dalil itu diantaranya adalah qauli. Qauli itu berasal dari perkataan Rasul, ada hadisnya. Yang kedua adalah fi'li, berasal dari perbuatan Rasul. Yang ketiga adalah takriri. Takriri ini Rasulullah bisa jadi tidak melakukan, bisa jadi tidak menyuruh, tapi ketika sahabat melakukan Rasul diam. Contoh, Rasulullah itu tarawihnya cuma 8 rakaat, tapi ketika sahabat tarawih 20 rakaat Rasulullah diam. Diamnya Rasul tanda boleh, gitu ceritanya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya berat sekali nih pembahasan malam ini. Semoga paham ya. Ustazah minta iya, amin Mbak Mukti ya. Ustazah, iya, bersin saat baca Al-Fatihah. Oke. Teman-teman, batuk, pilek, flu. Wah, jangan sampai aku ngomong sariawan, ke madu nanti larinya. Batuk, pilek, flu sama aja ya, salah aku. Batuk, bersin, berdehem, sendawa, berdahak, menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Oke? Tidak membatalkan sholat ya. Jadi kemadu dia kan. Nah, tidak membatalkan sholat. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah mana boleh? Mbak Faza, maaf ya. Bolehkah sholat rawatib nggak membaca Al-Fatihah? Mana boleh. Nggak membaca iftitah kali ya. Kalau Al-Fatihah harus dibaca ya teman-teman ya. Tapi kalau iftitah boleh nggak dibaca. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah. Yang baru mampir, yang baru lihat live aku, boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan notifikasi live dan videonya ya, agar teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku, dan semoga betah ya belajar di akun ini ya. Oke, Masya Allah, sehat ya. Ustazah, lebih mana mengumrohkan ortu atau lakukan umroh kedua kali? Umrohkan orang tua. Kalau kita udah 1 kali, umrohkan orang tua. Umrohkan orang tua itu coba ada rezeki, umrohkan orang tua. Nanti doanya sampai ke arish, Masya Allah ya. Oke, iftitah sunnah. Mungkin beliau ini mau ngomong iftitah teman-teman ya. Ustazah, iya aman ya. Ustazah, bacaan sholat taraweh, kalau mau 2-2-2-2 kayak sholat subuh aja kok. Kalau di rumah sholat tarawehnya, sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan macam sholat subuh. Assalamualaikum, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja, sampai 4 kali. Kayak sholat subuh aja. Oke. Apakah Al-Fatihah harus diulang saat bersin? Tidak teman-teman, aman aja, nggak usah ya. Oke, ada yang 23 rakaat. 23 rakaat itu 20 rakaat taraweh. 3 rakaat witir, nggak apa-apa juga. 8 rakaat cukup, 20 rakaat bagus ya. Iya, tolong madu lutut. Madu lutut udah berubah, madu rambutanku jadi nama madu lutut ya.
Nah teman-teman yang masih punya masalah lutut, yang tadi macam nggak bisa sholat dalam keadaan duduk, coba ke madu rambutannya. Itu nanti insya Allah pengapuran, nyeri sendi, sakit tulang, saraf kejepit, ambeien, BAB nggak lancar. Insya Allah enak teman-teman. Kemarin ada yang bilang, saya merangkak Ustazah. Testimoninya itu bikin hati kita senang-senang. Dia merangkak, sekarang udah bisa lari-lari kecil dengan madunya itu. Ya, tapi namanya madu rambutan ya, bukan madu lutut ya. Masya Allah, madunya oke. Nah, tapi kalau teman-teman asam urat, asam lambung, kolesterol, hipertensi, nah teman-teman boleh ke madu akasia. Itu enak banget ya, dan itu madu yang aku minum sehari-hari. Madu kita itu asli dari petaninya ya guys, dan dia cuma 89.000 1 kilo. Itu ya, jadi harganya terjangkau karena dia langsung dari petaninya ya. Ustazah, sedekah subuh buat adik yang lagi susah banget, boleh, yang nggak lagi susah pun nggak apa-apa. Kemarin kakakku nanya, Dek, sedekah subuh itu buat orang, buat adik atau saudara sendiri yang nggak susah gimana? Bagus kak, sini sedekah subuhnya. Nggak jadilah katanya. Oke, dia bilang adik, kayaknya adiknya cuma aku sendiri guys, nggak jadi dia, nggak jadi kata dia. Dia berharap mungkin aku bilang nggak bisa, rupanya bisa ya. Dek, sedekah subuh tuh ke adik boleh ya nggak? Bisa kak, sini, nggak jadilah katanya. Ujungnya pertanyaan kawan aku dek kata dia. Ustazah, iya, jadi boleh ya sedekah subuh ke adik boleh ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh diniatkan buat anak biar dapat pekerjaan. Boleh, teman-teman boleh. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah pekerjaan anak saya. Mbak, kalau bisa sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah Mbak. Lakukan sholat hajat 2 rakaat, setelah itu doakan anaknya dapat kerja. Ya, bismillah ya. Oke ya, udah sampai madu rambutanku, lututku membaik tuh, Masya Allah ya. Ada yang belum beli madunya? Beli teman-teman. Minum madu sunnah, niatkan karena Allah, baca sholawat. Rasanya enak, mantep madunya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, besok sore langsung kita kirim dan dia bisa COD. Iya, wajib ya. Sunnah iftitah itu adalah sunnah takriri ya. Jadi dia tidak ada dalil yang bersifat khusus. Cuman ketika Rasulullah sholat, lalu kemudian ada sahabat yang membaca iftitah. Maka Rasulullah berkata, Futihat abu abas samawat. Terbukalah pintu langit saat kau baca iftitah itu. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah ya. Saya mau tanya, nanti ya kalau tiap habis sholat saya kirim Al-Fatihah sama sholawat. Boleh, boleh banget ya. Lampung, mantap ya. Ustazah, gimana kalau ada sholat nggak pakai celana dalam tapi langsung pakai sarung? Nggak apa-apa ya. Cuma apalagi kalau teman-teman lagi dalam masa keputihan, itu teman-teman tidak boleh pakai celana yang itu lagi ya, nggak apa-apa ya. Cuma kalau bisa ya pakai celana lah. Oke, Ustazah, iya, contohin sholat witir Ustadz, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau mau ya 11 rakaat juga bisa, ya kan? Cuma 3 rakaat cukuplah, yang penting konsisten ya. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gitu aja. Gampang kan? Kalau dia 3 rakaat, rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal, dan rakaat 1, 2, dan 3-nya semuanya baca ayat pendek. Oke, Ustazah, kalau kita mau kodo sholat, apa selesai sholat fardu? Setelah sholat fardu, tapi kalau ingat jumlahnya ya, kalau nggak ingat jangan. Kalau bisa sih jangan lalai dari sholatnya ya. Kita doakan Mbak Yuliani syafakillah ya. Ustazah, hukum seorang mu'alaf tapi pas meninggal dibakar kayak agama sebelumnya, berdosa orang Islam itu ya, nggak boleh ya. Ustazah, kalau kita kodo sholat, oke, udah ya. Ustazah, surat apa yang dibaca saat 1 rakaat? Jadi gini guys, sholat tarawih itu sebenarnya berapa rakaat? Oke, gini guys, sholat witir itu kan ganjil kan? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat kan. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan.
Nah kalau 3 rakaat sengaja aku sholat sunnah witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah nanti rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, dia nggak pakai tahiyat awal, rakaat ketiga langsung tahiyat akhir. Nah kemudian selanjutnya yang aku mau jelaskan rakaat 1 dan 2 ini bacaannya bebas, suratnya bebas. Tapi rakaat ketiga dianjurkan adalah bacanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pokoknya witir itu sholat ganjil. Di rakaat ganjilnya dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah kalau dia 1 rakaat tadi maka dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hanya dianjurkan saja ya. Oke gitu ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat atau langsung 3 rakaat. Oke, siap Mbak Aisyah. Ustazah, sholat tarawih itu sebenarnya biasa. Jujur li, Rasulullah itu tarawih cuma 8 rakaat. Tapi ketika sahabat melakukan sholat 20 rakaat, Rasulullah mengizinkan. Jadi boleh 8, boleh 20 rakaat ya. Bolehkah sholat awabin 2 rakaat? Boleh ya. Ustazah, gimana kalau saya haid hari ke-16 tetapi banyak yang keluar? Mandi di hari ke-15, nggak apa-apa, mandi aja. Nanti setiap mau sholat, Mbak bersihkan, lalu kemudian Mbak wudhu, Mbak sholat. Setiap Mbak mau sholat, Mbak harus wudhu, ya. Nah, usahakan wudhu, ya. Beda dengan kalau normal. Kalau orang normal dia tidak perlu wudhu ketika nggak batal, ya. Kalau langsung witir 3 rakaat gimana? Boleh, nggak ada masalah, ya. Nanti rakaat 1, 2, 3 baca ayat pendek. Bebas aja ayat pendeknya, tapi rakaat ketiga dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir, artinya sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Oke. Sebentar ya, siap ya. Oke, bolehkah setelah nisfu Sya'ban apakah boleh puasa Daud? Oke, teman-teman perhatikan aku sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi begini guys, ada 3 rumus. Aku lebih detail lagi. Rumus yang pertama, kalau teman-teman masih ada puasa kodo, tetap wajib ganti setelah nisfu Sya'ban. Wajib sampai 30 Sya'ban. Harus ganti. Oke? Yang kedua, kalau teman-teman tidak terbiasa puasa sunnah sebelumnya, nggak terbiasa Senin dan Kamis, tak terbiasa puasa Yaumul Bid, pokoknya nggak terbiasa, maka tidak dianjurkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Dan rumus yang ketiga, kalau teman-teman sudah terbiasa puasa sunnah, udah terbiasa Senin Kamis, udah terbiasa puasa Daud, maka teman-teman tetap mesti sangat dianjurkan berpuasa sampai 30 Sya'ban. Tetapi untuk orang yang nomor 3 ini, ketika dia udah putus, misalnya nih hari Senin dia besok puasa, Kamis dia nggak puasa, Seninnya nggak boleh lagi. Jadi jangan putus ya. Misalnya puasa Daud nih putus ternyata minggu depan, maka nggak boleh lagi. Paham ya? Ustazah, iya. Menghindari rasa ngantuk ya baca aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ngantuk ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Biasa tuh ngantuk, kadang-kadang lagi banyak makan, lagi kadar lemak naik, kadang-kadang lagi memang kurang tidur, nggak apa-apa, bangun wudhu lagi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sholat tarawih di masjid bisa diganti dengan niat kodo sholat enggak? Mana boleh, 1 sunnah 1 wajib ya. Apakah boleh sholat taubat setiap hari? Boleh ya, boleh. Jadi sholat witir itu langsung 3 rakaat, apa 2 rakaat salam lagi 1 rakaat gitu. Mbak Yangti boleh aja gaya kedua-duanya. Boleh 3 rakaat, boleh 2 dan 1. Bebas Mbak, boleh aja Mbak, caranya boleh ya. Ustazah, gimana kalau witir digabung 3 rakaat sekaligus? Boleh. Yang di atas pengen 21, yang di bawah pengen langsung 3 rakaat. Oke, boleh aja semuanya ya, boleh. Di bawahnya lagi pengen witir 1 rakaat, semuanya boleh. Jadi
Yang penting kalau dia 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung naik, rakaat 2 langsung naik, rakaat ketiga tahiyat akhir. Tapi kalau 2 dan 1 sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Allahu Akbar, sengaja aku sholat sunnah witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya. Ustazah kalau sholat taraweh 4 rakaat langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Jadi kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sholat taraweh langsung 4 rakaat, sholat duha langsung 4 rakaat, sholat qobliyah langsung 4 rakaat, ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat. Boleh aja, cuman nggak pakai tahiyat awal. Rakaat ke-1 naik, rakaat 1 2 naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat tahiyat akhir, ya. Oke, gitu ya. Ustazah sholat duha berapa rakaat? Bisa 2, maksimal 12. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kalau per 2 rakaat, maksimal 2, minimal 2, maksimal 12 rakaat, ya. Ustazah witir cuma 1 kali boleh. Tahajud boleh nggak 4 rakaat? Boleh, nggak ada masalah, ya. Tahajud boleh nggak 4 rakaat? Boleh 2, udah bagus itu. 2 rakaat aja udah bagus, yang penting tiap hari, ya. Ustazah sholat nggak pakai bra boleh nggak? Boleh, yang penting tutup aurat, ya. Ustazah kalau haid lebih dari 15 hari boleh sholat. Apakah setiap mau sholat wajib mandi? Enggak, mandinya sekali aja. Ya, mandinya sekali aja. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Mandi 1 kali, kemudian setelah itu boleh sholat, boleh puasa, boleh wakaf, boleh umroh, kok wakaf gitu ya. Nanti antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh jaraknya, ya, bagi orang yang istihadah. Jadi seketika dia berwudu, seketika dia harus sholat, ya. Ustazah hadir ke masjid boleh nggak kalau lagi haid? Ada 4 pendapat ulama mazhab. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk masjid asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, nggak boleh duduk. 4, ya. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ya terserah mau pilih yang mana. 1 kali Al-Fatihah untuk banyak orang boleh dong. Iya. Iya, Ustazah, kalau sholat qobliyah subuh atau azan atau sudah azan subuh. Oke, qobliyah subuh itu adalah sholat setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Ya, siap Mbak Yeyen, Pak Janggut, jazakunallah ya. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, iya kan? Nah, misalnya nih azan subuh jam 5 gitu ya. Teman-teman azannya jam 5. Di tempatku sekarang malah azan subuh jam 5:05. Oke, tempat teman-teman aja deh. Azan subuh jam 4:30. Teman-teman baru bangunnya jam 5 misalnya. Lalu teman-teman pengen qobliyah subuh dulu gitu ya. Lalu pengen sholat subuh, nggak apa-apa. Yang penting masih ada waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuhnya, kita masih bisa qobliyah subuh. Oke? Ustazah, iya, sedekah subuh dikirim ke anak boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh itu sedekah yang teman-teman serahkan di waktu subuh. Boleh langsung ke masjid, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Ya, boleh di rumah aja dikumpulkan dulu 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu diserahkan kepada teman-teman mau berikan ke siapa, ya. Ustazah, kalau saya pilih masuk masjid asal tidak menetes boleh nggak Ustazah? Boleh lah, nggak ada masalah. Ustazah, aku sholat tahajud langsung 4 rakaat 1 kali salam. Boleh, tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semua pakai ayat pendek ya. Ustazah, zikir apa boleh menggunakan tangan kiri? Nggak ada masalah ya. Ustazah, sedekah subuh sesudah azan apa sebelum azan? Setelah azan sampai waktu subuh habis ya.
Ustazah, gimana cara zikir setelah haid? Zikir aja. Haid boleh zikir, nggak jadi masalah ya. Kalau darah, oke. Kalau darah haid sebelum 24 jam, kalau di masa haid itu udah haid Mbak. Yang 24 jam itu adalah Mbak udah bersih haidnya sekarang, besok dia keluar lagi, Mbak tetap sholat sampai 24 jam. Setelah itu kalau masih keluar Mbak nggak usah sholat lagi ya. Ustazah, sholat taraweh di rumah, imamnya perempuan, boleh. Imam perempuan, makmum perempuan, gak jadi masalah ya. Sholat witir setelah isya boleh nggak? Boleh. Misalnya habis isya teman-teman witir, boleh. Tengah malam mau tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi ya. Oke, ya. Paham ya? Ustazah, bolehkah perempuan sholat tarawih di masjid? Perempuan itu tidak diharamkan ke masjid, tidak juga diwajibkan ke masjid. Ya, ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan dan tidak diharuskan. Yang penting usahakan teman-teman misalnya macam berjamaah. Kalau dia di rumah berjamaah bagus. Di rumah berjamaah, di masjid berjamaah lebih bagus di rumah berjamaah, gitu kan? Nah, atau di rumah berjamaah, di masjid tidak, ya di masjid di rumah lah. Yang penting berjamaah, usahakan ya. Ustazah, iya, tata cara bayar fidyah yang benar. Hitung aja, bayar, kasih, udah, ya kan? Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya, ya kan? Nah, teman-teman langsung hitung berapa? Misalnya 1,4 kilo itu 25.000 kali 30. Ya katakan 30.000 kali 30 hari 900.000. Serahkan aja ke yang berhak menerimanya. Tidak perlu ada doa khusus kok ya. Ini ada rezeki atau ini fidyahku. Udah gitu aja ya. Boleh diangsur sampai tahun depan ya. Oke. Ustazah, iya kalau lagi zikir terus buang angin gak apa-apa. Wudhu itu zikir tidak wajib wudhu. Sunnah wudhu. Kalau wudhu alhamdulillah, kalau enggak apa-apa ya. Fidyah bisa nggak berbarengan sama puasa? Bisa. Hari ini nggak puasa, sorenya langsung bayar fidyah. Boleh nggak apa-apa? Oke, Ustazah, iya. Kalau tahun kemarin masih punya hutang, belum lunas, udah mau puasa. Jadi gini, teman-teman masih bisa ganti puasa sampai nanti 30 Sya'ban. Iya kan? Kalau seandainya teman-teman hari ini masih bersisa hutang puasanya 3. Sampai Ramadan nanti nggak diganti, masih ada sisa 3, gitu ya. Maka tahun depan boleh ganti 3, tapi kena denda fidyah 3. Oke, kena fidyah 3. Nah, jadi kena denda dia kalau lewat tahun ya. Ustazah, habis sholat isya lanjut witir 1 rakaat boleh nggak? Apa harus 3 rakaat? 1 rakaat boleh. Ustazah, 1 mud sekitar 1,6 sampai 1,2 sampai 1 mud itu 6 sampai 7 on. Jadi kalau 2 mud 1,4 kilo. Ada yang mengatakan fidyah itu 1 mud. Ada mazhab yang mengatakan 2 mud, yang aku sering sampaikan 2 mud maksimal 1,4 kilo ya. Ustazah, iya, kalau haji di bulan Ramadan tapi tidak sempat khatam nggak apa-apa. Tapi haji di bulan Ramadan, umroh ngaji atau haji? Oh ngaji. Ngaji di bulan Ramadan tidak sempat khatam nggak apa-apa. Yang penting usahakan baca setiap hari. Banyak belajar sama Ustazah. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, bolehkah di sujud terakhir beristighfar? Boleh. Tapi kalau bisa di sujud terakhir ketika mau habis sholat, teman-teman itu berdoalah ya. Banyak berdoa ya. Sujud terakhir, Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma, apa doa sujud terakhir ya teman-teman ya. Contoh misalnya teman-teman sebelum tahiyat akhir kan sujud tuh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sujud ya. Lamakan sujudnya ya, doa kepada Allah. Nah, ini doanya yang paling mantap, ini dia doa sujud terakhir ya. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan
berikan aku jalan keluar. Kayak gitu kan. Nah itu doanya boleh diganti. Misalnya subuh ini doanya Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Nanti zuhurnya Rabbana atina fid dunya. Ya, asarnya nanti doa yang lain lagi, nggak apa-apa. Kalau doanya mau pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati saja. Ya, oke. Ustazah, iya, apa boleh yasinan pas haid mengikuti yang sudah hafal? Boleh, kalau ada hafalan nggak ada masalah ya. Fidyah itu apa? Fidyah itu kalau Mbak nggak bisa ganti puasa Mbak. Ada 3 orang yang boleh bayar fidyah Mbak. Satu, nanti kalau Mbak tua dan Mbak nggak bisa lagi puasa, Mbak boleh mengganti puasa dengan fidyah. Yang kedua, kalau sakit tidak ada harapan sembuh atau setiap puasa Mbak sakit, setiap puasa Mbak mimisan, setiap puasa Mbak pingsan, Mbak boleh fidyah. Yang ketiga, kalau hamil dan menyusui yang dikhawatirkan nanti anak Mbak itu bakal sakit ya. Aku ulang ya, tua nggak mungkin puasa, sakit nggak mungkin sembuh, atau setiap puasa dia sakit, hamil dan menyusui. Udah, boleh ganti puasanya dengan membayar fidyah, gitu maksudnya. Ya, sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya. 1,4 kilo berapa? Misalnya 30.000 harganya kali 30 hari ya. Lalu kemudian teman-teman boleh serahkan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Boleh ke 1 orang, boleh ke banyak orang, boleh orangnya ganti-ganti, nggak apa-apa ya. Iya, 1,4 kilo ya. Oke, siap Mbak As, paham ya. Ustazah, bulan Sya'ban masih bisa, setelah nisfu Sya'ban masih bisa ganti puasa, wajib ganti. Kalau ganti puasa masih bisa. Kalau puasa sunnah adalah boleh puasa bagi orang yang udah terbiasa aja ya. Kalau dia nggak terbiasa puasa sunnah, jadi jangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Oke. Memberikan fidyah berupa makanan yang dimasak boleh, berupa beras 1,4 kilo juga boleh, berupa uang juga boleh ya. Ustazah, kalau sholat duha boleh nggak baca doa sujud terakhir? Boleh ya. Ustazah, amal jariah tuh gimana? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku ya. Jadi gini guys, ada amal biasa, ada amal jariah. Amal biasa adalah amal, sebentar, fidyah itu dibayar kemana? Ke orang fakir atau orang miskin Mbak? Ya, kalau ada saudara Mbak yang miskin atau Mbak taruh ke panti yatim, ke panti jompo juga bisa. Ya, oke, siap ya. Kalau itu fidyah ya. Nah, ada amal biasa, ada amal jariah. Amal biasa itu kalau kita beri sesuatu tapi yang dirasakan cuma 1 orang. Contoh gitu ya. Ini ada sedekah ya. Makasih ya kata dia gitu. Itu amal biasa. Nanti kita dapat doa dari dia. Aku ada rezeki, aku kasih anak yatim. Dia bilang makasih ya Bu gitu ya. Maka itu amal biasa ya, amal biasa, pahalanya nggak ngalir tapi aku dapat pahala dan dapat doa dari orang yang aku sedekahkan. Tapi amal jariah itu adalah amal yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Aku ambil mukena, aku taruh ke masjid, amal jariah. Banyak orang yang menikmatinya. Aku ambil Al-Quran, aku taruh ke masjid, amal jariah. Aku ambil sejadah, aku letakkan ke masjid, amal jariah. Ya, atau macam pokoknya amal jariah itu yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau ada jam dinding mati di masjid-masjid teman-teman, ambil beli baterai, cucukkan, amal jariah ya. Amal jariah itu mengalir pahalanya kalau kita meninggal karena dia dinikmati oleh banyak orang ya. Ya, sama-sama ya. Terima kasih juga ya. Ustazah, kalau berjamaah sama anak yang belum balik gimana? Belum balik tapi udah tamyiz nggak apa-apa. Anak itu wajib sholat bukan balik tapi tamyiz. Yang penting dia udah berusia 7 tahun. Dia udah wajib sholat. Dan bisa ibu jadi imam, dia menjadi makmum. Bisa ya. Siap Mbak Iki ya. Ustazah, iya. Kalau puasa setengah hari boleh nggak di siang harinya makan? Nggak boleh ya. Ustazah, 13-14 Sya'ban tidak berpuasa.
puasa pas 15 Sya'ban mau puasa. Udah lewat nih 10 Sya'ban Mbak, kemarin ya. Oke, 2 hari yang lalu ya. Ustazah, setelah bayar fidyah, apakah masih harus ganti puasa? Kalau sanggup ganti, kalau enggak dia keringanan bagi Allah Azza wa Jalla ya. Makanya teman-teman coba ganti dulu setelah Ramadan. Kalau enggak sanggup boleh bayar fidyah ya. Kalau udah fidyah aja karena enggak sanggup ganti puasa. It's okay ya. Ustazah, iya bayar tempatku sholat taraweh 2 rakaat. 2 rakaat kali 10 berarti 30 rakaat. Mana boleh tarawih 30 rakaat? Tarawih itu 8 dan 20 rakaat aja ya. 8 dan 20 rakaat aja. Oke. Membiayai anak yatim di pondok, apakah amal jariah? Kalau anak yatim di pondok itu sedekah, ya itu sedekah biasa. Cuman setiap dia berdoa kita dapat pahala. Setiap dia mendoakan kita kita dapat pahalanya, ya. Oke. Ustazah, iya pertanyaanku terbang terus, maaf ya. Kalau doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu adalah boleh pakai bahasa Indonesia nggak? Boleh. Kalau doanya macem-macem dan banyak boleh nggak? Boleh. Asal jangan ketiduran aja. Oke. Ustazah, iya aman ya. Kalau infak itu untuk benda mati yang dipakai banyak orang. Contoh, aku ambil uang, aku kasih ke masjid untuk dibelikan AC. Itu adalah infak. Dia berbentuk benda mati. Aku ambil uang, aku kasih ke masjid untuk dibelikan sejadah. Ya, itu infak. Ustazah, Ustazah, bagaimana jika lupa bayar hutang puasa tahun lalu? Kalau lupa nggak bisa ganti. Kalau ingat segera ganti. Teman-teman, ke depan kan dulu nggak kenal akun kita ya. Nah, ke depan kita nggak boleh lagi tidak mengganti puasa. Nanti di Syawal aku akan ingatkan terus. Ganti puasa ya, ganti puasa ya, ganti puasa ya. Aku ingatkan. Sehingga kita itu mau ganti puasa. Coba teman-teman bayangkan. Waktu sebulan setahun 365 hari, iya kan? Waktu setahun 365 hari. Enggak berpuasa berpuasa 30 hari. Enggak berpuasa cuman 7 hari. Waktu gantinya 330 hari. Enggak kita ganti juga, iya kan? Gimana hati kita bisa tenang? Oke, gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman gantilah puasa itu, nanti aku ingatkan setelah bulan ini ya. Ustazah, saya sakit minum obat. Saya sakit minum obat 3 kali sehari. Terus minum obatnya gimana ya agar bisa puasa? Tanya ke dokternya. Kalau bisa siang diganti malam, silahkan berpuasa. Kalau nggak bisa dan setiap hari harus minum obat, Mbak termasuk golongan orang yang boleh membayar fidyah ya. Yang boleh membayar fidyah. Oke. Ustazah, kalau kita lupa rakaat gimana? Sujud sahwi. Kita belajar, kita udah lama nih nggak bahas sujud sahwi ya, teman-teman ya. Misalnya nih, teman-teman sholat kayak gitu ya. Teman-teman sholat kayak gitu ya. Nah, teman-teman sholat, kemudian teman-teman doa nih gitu ya. Doa niat sholat seperti biasa. Di tengah sholat teman-teman lupa nih gitu ya. Lupa nih gitu ya. Ini rakaat kedua atau ketiga ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Teman-teman anggap 2 aja dulu. Oke. Teman-teman anggap 2 aja dulu. Lalu kemudian teman-teman sholat seperti biasa. Ya, ada kemungkinan kan berlebih. Setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Allahu Akbar. Sujud tambahan. Namanya sujud sahwi. Ini sujudnya ya. Bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk Allahu Akbar, kemudian sujud lagi Allahu Akbar, Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian sujud, baru salam kanan, salam kiri. Udah gitu aja. Jadi kalau lupa rakaat, teman-teman sujud sahwi aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke. Ustazah, iya kalau haid sudah hampir 2 minggu itu gimana? Kalau hampir 2 minggu belum. Tapi kalau udah 15 hari teman-teman boleh mandi. Ya, sujud sawi 2 kali Mbak. Sujud sawi 2 kali ya.
Oke, sujud sawi 2 kali ya. Oke, jadi kalau teman-teman nih misalnya nih ya, udah haid sampai hari ke-15 ya, dibacanya 1 kali, 2 kali sujud. Sujud sawi. Coba aku ulang lagi ya. Contoh nih, ini rakaat 2 atau 3 ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. Teman-teman lakukan aja sholat dulu. Aku ulang ya. Teman-teman sholat aja dulu. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Ya, duduk nggak usah baca apa-apa, duduknya kayak tahiyat awal. Sujud lagi, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Udah paham ya? Oke, Ustazah, iya. Bagaimana kalau hari bolehkah kita infak diniatkan untuk almarhum suami? Bisa, bukan diniatkan, didoakan gitu ya. Contoh misalnya kayak gini ya. Ya Allah, saya infak, dengan infak ini lapanglah kuburan suami saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Itu bisa. Oke. Nah, bila lupa rakaat sujud sahwi. Oke ya. Ustazah, kalau minta maaf sama teman melalui status boleh nggak ya? Ya janganlah, ya kan, chat aja dia. Maaf lahir batin ya bestoy, udah gitu aja. Ya setelah itu udah urusan dia aja. Nggak usah dilihat-lihat lagi, nggak apa-apa karena takut. Ustazah, iya. Sujud sawi 1 kali baca, 1 kali sujud. Karena dia 2 kali sujud berarti 2 kali baca. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita sakit di bulan Ramadan, kita nggak puasa, apa harus bayar fidyah? Selagi masih bisa ganti setelah Ramadan, gantilah. Misalnya teman-teman kayak sakit COVID. COVID itu kan nggak sakit selamanya. Selama Ramadan dia sakit, setelah Ramadan dia masih bisa ganti puasa. Ya. Oke, bayar kafarat untuk 60 orang miskin untuk 1 kali. Yang mana Mbak Elia? Kafarat apa dulu? Iya. Ustazah, oke. Sholat ba'diyah itu ada tidak untuk orang, sholat hadiah untuk orang meninggal? Nggak ada ya. Ustazah, kalau sedang, aku cepet banget nggak guys? Atau bisa dipahami atau pas? Ya. Ustazah, iya, di mana aja tempat mustajab selain sujud terakhir? Banyak teman-teman. Banyak teman-teman ya. Coba teman-teman dengerin aku, di mana aja tempat mustajab doa ya. Yang pertama adalah di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang kedua agak pelan dikit ya, boleh. Yang pertama adalah sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang kedua adalah antara azan dan iqomah ya. Nah, antara azan dan iqomah gitu ya. Antara azan dan iqomah, terdengar azan di masjid, teman-teman sholat seperti biasa ya. Sholat rawatib, lalu kemudian doa. Tapi kalau di rumah doa aja juga nggak apa-apa. Atau di jalan lagi naik mobil terdengar azan, antara azan dan iqomah doa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman saat hujan lebat. Itu mustajab. Kemudian saat petir berbunyi itu juga mustajab gitu ya. Kemudian saat menjelang azan subuh itu juga mustajab. Oke? Doalah. Jadi kalau hujan lebat doa, saat antara azan iqomah doa ya. Saat petir berbunyi kita berdoa kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau haid sudah lebih 15 hari itu teman-teman boleh mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Mandi, ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Mandi. Udah, setelah itu teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, boleh tawaf bagi yang haid. Ada darah istihadah. Yang penting orang yang istihadah darah haidnya masih keluar di atas 15 hari, tidak boleh jauh jarak antara wudhunya dengan sholatnya. Habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat ya. Zah, kakak dengkulnya sakit, minum madu rambutan, alhamdulillah sembuh, masya Allah. Memang madu kita itu udah banyak buktinya dan testimoninya ya, Mbak. Semoga sehat selalu dengkul kakaknya sehingga Ramadan nanti bisa sholat dengan enak ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Mandi taubat itu sunnah dan dalilnya hasan. Nggak usah dilakukan, nggak apa-apa juga. Yang penting sholat taubat, Mbak, ya. Ustazah, iya. Kalau lagi ngajarin anak sholat, terus kalau subuh bangun, terus dia kalau subuh bangun tidur kesiangan itu gimana? Yang penting bangunkan. Kalau usia 7 tahun itu bukan udah ngajarin lagi, Mbak. 7 tahun itu udah harus sholat. Bahkan di usia 10 tahun kalau dia udah nggak bangun, dia boleh dipukul dengan pukulan kasih sayang. Ya, kalau dia 7 tahun. Tapi kalau 5 tahun dia masih boleh tidak sholat, cuman dilatih. Kesiangan dikit nggak apa-apa.